Yo, what's up bro, balik lagi di Uki Galvin Official bersama saya tentunya Uki guys. Nah, seperti biasa ada updatean terbaru lagi dari teman-teman kita yaitu sesama netizen ya. Nah, ini ada sebuah video, yuk kita lihat guys videonya seperti apa. Peggy Setiawan, ketua geng motor Moonraker, diduga pelaku utama pada malam kejadian. Nih ada yang posting gitu ya guys ya. Maaf musiknya. Ini Aldo bersama Linda. Tapi kalau yang di bawah sama Linda beda ya. Ini Linda ya, Linda Octavian itu ya. Ini ada Panji Pamungkas, Panji Ade Pamungkas katanya guys. Ini fotonya ya. Ini ada Ahmad Zazuli terduga ikut memperkaos Vina katanya gitu guys. Kita lihat lagi. Ini ada Prima Raisona alias apa tadi? Andi katanya. Ini ada Ucil Tato, anak seorang pengacara, terduga dia yang membunuh Eki pada malam itu katanya. Oh, yang Ucil ini mungkinnya. Ini si Melmoel. Ini ada Egi Gialola, diduga ada di lokasi saat malam kejadian itu loh guys. Kita lihat lagi. Terus ini ada, inilah Alif Bahtiar alias si Peggy Perong, tersangka yang sesungguhnya yang dihilangkan dari daftar DPO katanya gitu loh ya guys ya. Kita lanjut lagi, ini ada komentar-komentar. Oh, kita lihat sepertinya ada komentar udah kenyang katanya gitu guys. Ini kok nggak pernah dipanggil, hanya untuk klarifikasi ada apa ya. Ini cucu mantan Kapolri Bahtiar katanya, bapaknya Kapolres Cirebon Vivit Agustian katanya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Ini ada sebuah video lagi kita lihat. Ini ada juga postingan pada tahun 2016 ketika Adi Vivit Agustiadi Bahtiar masih berpangkat AKBP, ia diangkat menjadi Kapolres Cirebon Kota tidak lama setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi katanya gitu ya guys ya. Semasa Adi Vivit menjabat, baru 8 orang terduga pelaku yang ditangkap katanya gitu. 3 pelaku lainnya raib hingga dia menjadi Jenderal Bintang 1. Ini Adi Vivit, paman Andi. Ketika tragedi Vina Cirebon, paman Andi ini menjabat Kapolres Cirebon katanya gitu ya. Terus ini ada paman Brigjen Andika Akpol, mirip DPO katanya. Ini ibu bupati dan kakek Jenderal Purnama. Ini ibu bupati Indramayu ya katanya, Indramayu. Ini ada sebuah video lagi kita lihat. Ini klarifikasi Haji Dini Dai Bahtiar atas kasus Vina. Kita lihat videonya guys. Tetap mengambil hikmahnya aja. Yang penting dari orang tua saya sendiri, Bapak Dai Bahtiar sudah menyebarkan klarifikasi supaya masyarakat tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Pada saat kejadian Vina itu adik saya memang berdinas di Cirebon, tapi bulan Desember 2016. Sedangkan kasus Vina itu bulan Agustus 2016. Jadi ketika adik saya masuk di situ, berkas-berkas sudah dilimpahkan ke Polda dan sudah disidangkan sudah diputuskan sidang pada bulan Oktober. Dan adik saya itu punya putra itu 5. Semua yang lebih banyak perempuan, yang paling besar itu laki-laki. Jadi nomor 1 itu perempuan, sekarang lagi di Inggris, itu Kak Felda. Yang nomor 2 itu Fania, itu lagi mau kuliah. Yang ketiga itu namanya Vinka, yang keempat Viola, yang kelima baru Valdo. Dan pada saat 2016 anak Pak Vivit sendiri, putra Pak Vivit sendiri waktu itu berumur 2 tahun dan sekarang masih kelas 5 SD. Jadi tidak mungkin kalau sebenarnya ada nama putranya Pak Vivit yang terlibat, apalagi adanya Alif Bahtiar atau Peggy, itu sama sekali tidak benar. Jadi kami di sini sebagai keluarga besar harus mengklarifikasikan supaya dosa jariah itu tidak, fitnah jariah itu tidak terus-terusan gitu loh. Kasihan rakyat Indonesia itu dibohongin atau ditipu dengan berita-berita yang menyesatkan, yang sama sekali tidak benar. Setelah kami bantu klarifikasi untuk adik kami, muncul lagi yang kedua adalah kakak kami, Nina Agustina, yang sekarang menjadi Bupati Indramayu. Kebetulan yang kena itu putranya yang masuk Akpol. Padahal pada waktu 2016 kejadian, putra Mbak Nina sendiri, Andika, itu tahun 2016 itu masih SMA, kelas 2. Dan tidak ada sangkut pautnya sekali untuk urusan kasus Vina, dan kami tidak pernah tinggal di Cirebon. Dan kakak saya sendiri pada saat jadi Bupati Indramayu itu tahun
2022 dan Andika pada waktu 2016 itu masih kelas 2 SMA. Jadi kami keluarga besar tidak ada yang terlibat sama sekali untuk kasus Vina 1000%. Bahkan kami sangat kasihan dengan orang-orang yang termakan oleh isu-isu atau fitnah-fitnah yang tidak benar. Jadi kami ambil hikmahnya aja untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kami berdoa semoga almarhum Vina dan Eki diterima di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kekuatan, dan ketabahan. Dan untuk semua masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama membantu berdoa supaya kasus ini cepat terungkap dan kami sendiri yang tidak tahu apa-apa tidak ikut terbawa arus fitnah yang sangat berbahaya sendiri. Jadi kalau sampai memang benar adik saya bersalah dan posisinya sekarang menjabat sebagai Wakapolda, saya yakin kalau memang bersalah ada urusan kasus Vina, pasti pihak Mabes sudah bertindak memeriksa. Tapi untuk sampai saat ini karena memang tidak tersangkut paut, buat apa gitu loh. Jadi buang-buang waktu untuk segala sesuatu yang memang bukan orang yang bersalah, tidak ada urusan dengan yang bersangkutan, terutama adik saya dan kakak saya. Jadi banyak juga yang bilang kalau Alif Bahtiar saat kejadian ini umur baru 2 tahun. Itu sebenarnya benar gak sih kabar itu? Adik saya tidak ada namanya Alif Bahtiar, tidak ada, adanya Valdo. Oh, Valdo ya? Iya, semua itu hurufnya pakai itu hoax, jadi nggak benar. Jadi adik saya menamakan semua pakai huruf V, Victor. Jadi Velda, Vania, Vinka. Jadi tidak ada yang urusan dengan Alif. Dan umur 2 tahun itu pada 2016 itu belum ngerti apa-apa, dan pada saat berdinas di sana. Jadi itu tidak benar, itu hanya hoax aja. Followernya bertambah, saya juga bingung ya. Tapi mereka tidak sama sekali mengganggu saya untuk ngechat atau nge-DM saya, karena mereka tahu betul bahwa keluarga besar kami tidak terlibat. Jadi bertambah aja, bersyukur followernya. Tidak ada yang mengganggu saya untuk hal ini gitu loh, untuk nge-DM atau ketemuan atau ngajak mengklarifikasi, tidak ada, karena mereka paham sekali. Karena Mabes itu punya data yang lengkap, markas besar kepolisian. Otomatis kalau sampai ibaratnya adik saya terlibat, markas besar kepolisian pasti sudah mengeluarkan data-data seperti itu. Terutama yang lebih saya senang lagi ketika ada teman saya bilang, wartawan Indonesia itu lebih pintar-pintar kalau memang adik saya tidak terlibat, gitu kan. Wartawan ngapain ngeluarin berita yang nggak benar? Ini kan yang ngeluarin berita ini kan bisa jadi lawan main atau lawan politik atau saingan dalam hal berkarir, itu bisa terjadi. Jadi keterlibatan kami amat sangat tidak ada sama sekali. Jadi wartawan lebih paham. Mungkin dari keluarga diskusi dengan keluarga besar, insya Allah kita tidak ada upaya untuk hukum selama masih dalam istilahnya hanya netizen aja yang menyebarkan hoax-hoax. Jadi kecuali kalau memang orang itu sudah istilahnya mengganggu kehidupan kami ya, selama tidak mengganggu kehidupan kami, hanya hoax-hoax dan hanya netizen-netizen begitu, buat kami adalah suatu tantangan untuk kami lebih sabar dan lebih banyak dari keluarga kami juga membantu menjadi netizen lagi untuk mengklarifikasi itu aja. Bahkan kami. Ya, menurut pendapat kalian gimana nih guys? Apakah klarifikasi ini benar apa enggak? Kalian percaya apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri juga nggak tahu ya apakah benar apa enggak, karena kan kita juga tidak punya bukti. Jadi jangan asal memfitnah orang gitu loh guys ya, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kita harus mencari bukti dulu deh ya, ininya gitu loh guys, konfliknya. Ini di sini bukan bermaksud aku membela ini, karena kita juga kan nggak punya bukti ya, nggak ada CCTV, nggak ada sidik jari ya. Begitu pula kayak Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap juga kan sebenarnya nggak ada bukti, nggak ada CCTV, sidik jari dan yang lain-lainnya. Nah, kenapa polisi tetap kepengen ditangkap gitu loh guys, padahal nggak ada bukti sama sekali. Itu yang membuat kita netizen geram ya. Sebenarnya kasus ini selesai kalau Peggy Setiawan ini sudah dibebaskan, kasus ini akan lenyap sendirinya menurut aku ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Lucky Calvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sehat-sehat selalu ya, dan sampai jumpa. Dah.